Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong dua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana sebelum memilih rekan tim pemburu iblis, Hao Chen pun teringat dengan pertemuannya bersama Tuan Paladin kemarin. Di sana Hao Chen mengatakan kalau ia bersedia menyerahkan semua hadiahnya demi mendapatkan slot tambahan dalam memilih satu rekan timnya lagi. Awalnya Tuan Paladin sangatlah kaget karena memang di dalam turnamen ini hadiahnya adalah tungku roh spiritual yang langka yang bisa melengkapi tungku spiritual miliknya. Bahkan jika Hao Chen bisa menyatukan kedua tungku tersebut, ia pasti dengan mudah menjadi kesatria di tingkat 6. Hao Chen yang mendengarnya juga sangatlah berterima kasih atas saran dari Tuan Paladin. Tapi untuk yang kali ini ia benar-benar sudah memutuskannya dan berharap aliansi mau menyetujui. Yang pada akhirnya Tuan Paladin pun hanya bilang menangkan dulu turnamen poinnya. Dengan begitu Hao Chen akan memiliki hak untuk bernegosiasi. Tentunya karena Hao Chen sudah menjuarai turnamen poin dan ia juga sudah berjanji kepada Lin Xin. Jadi Hao Chen tak akan mengingkari janji tersebut dan dengan tegas memilih Lin Xin sebagai rekan timnya. Sontak semua benar-benar sangatlah kaget, terutama para pasukan dari Kuil Assassin, karena seharusnya Hao Chen memilih nona besarnya. Sama halnya dengan Chai ia yang mendengar itu juga sampai dibuat syok. Bahkan petinggi Kuil Assassin sampai mempertanyakan keputusan dari Hao Chen. Di sana Hao Chen hanya bilang kalau ia memang memilih Lin Xin dari Kuil Magic sebagai rekan timnya. Tapi karena perjanjiannya dengan Tuan Paladin, ia akan memilih rekan timnya lagi. Sayangnya ketika Hao Chen mau memilih rekan timnya lagi, seketika Chai sudah mengamuk dan hilang kendali. Di sana kekuatan di tubuh Chai tiba-tiba langsung melonjak drastis dan terdengar suara yang memprovokasinya kalau takdirnya hanyalah dibuang dan ditinggalkan. Jelas Chai yang mendengar semuanya tak bisa berpikir jernih. Bahkan ia sudah sakit hati duluan dan harus jatuh ke dalam jurang iblisnya. Terlihat Chai sudah tidak terkendali lagi dan di arena tubuhnya kembali mengeluarkan kekuatan yang super besar. So dikatakan kalau itu adalah kekuatan reinkarnasi milik Chai yang sudah mengamuk, di mana mereka tak bisa bertindak gegabah karena memang bisa terjadi sebuah bumerang. Awalnya Hao Chen sendiri juga tak tinggal diam dan mencoba menghampiri Chai. Sayangnya kakek Seng Yu langsung menghentikannya. Di sana ia mengingatkan kembali soal perkataannya kemarin yang benar-benar terjadi, di mana jika Hao Chen menyakiti Chai maka akan terjadi sebuah bencana yang sangat mengerikan. Sontak kakek Yu aja sampai dibuat panik karena katanya jika kekuatan ini tidak ditekan, cepat atau lambat Chai lah yang akan terluka. Tapi sayangnya sekelas kakek Yu aja tak bisa mendekati Chai sama sekali. Bahkan ia yang sudah menggunakan teknik segelnya juga harus sia-sia. Di sana kakek yang melihat kakek Yu tak bisa menahannya juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Tapi kakek Yu hanya bilang kalau ini adalah kekuatan reinkarnasi dari Master kuno. Bahkan dijelaskan setelah meledak Dewa Iblis aja pasti ketar-ketir. Tentunya tanpa basa-basi lagi ia pun menyuruhnya untuk mengeluarkan tahta segel ilahinya demi menghentikan ini. Tapi sayang kakek yang menolak akan hal itu karena katanya segel ilahinya sedang menjaga kehidupan jutaan orang. Sampai Hao Chen pun bangkit kembali dan lagi-lagi mencoba menghampiri Chai. Sontak kakek Yu yang masih beranggapan kalau semua ini adalah ulahnya Hao Chen, ia benar-benar sangatlah marah. Bahkan untuk yang kali ini ia sampai ingin membunuhnya. Waduh. Awalnya Lin Xin mencoba melindungi Hao Chen dengan perisai miliknya. Tapi sayang hal itu sia-sia dan Hao Chen bisa dengan mudah ditangkap oleh kakek Yu.
Alhasil karena sudah seperti ini, Lin Xin pun sampai memohon agar kakek Yu mau melepaskan Hao Chen karena memang ialah yang menyebabkan masalah ini. Namun lagi-lagi sang kakek sudah tak peduli, bahkan ia hanya bilang jika terjadi sesuatu kepada Chai maka mereka pasti akan meninggoy semua. Waduh, danger nih. Terlihat di sana dengan kekuatan iblis asasinnya, ia benar-benar ingin membunuh Hao Chen. Untungnya di saat itu jugalah kakek yang menghentikannya, yang membuat Hao Chen pun berhasil keluar dari tekniknya. Tentu ia hanya mengingatkan kalau kemarahan tak memberikan jawaban apapun. Jelas karena sudah seperti ini, alangkah baiknya mereka memberikan kesempatan kepada Hao Chen, karena mungkin Hao Chen lah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Chai. Dan benar saja, terlihat Hao Chen bisa mendekati Chai tanpa terganggu sedikit pun. Sontak kakek yang pun kembali mengatakan bila di hati Chai disebabkan oleh Hao Chen. Oleh sebab itulah hanya Hao Chen lah yang bisa menyelamatkannya. Sementara Hao Chen sendiri, ia yang berhasil mendekati Chai seketika langsung berpindah ke alam lain dan melihat masa lalu dari Chai, di mana pada saat itu ketika Chai dilahirkan, kedua orang tuanya sangatlah bahagia. Sampai orang tuanya pun mendapatkan kabar dari kuil assassin kalau Chai ditakdirkan menjadi reinkarnasi wanita suci. Awalnya sang ayah tak percaya akan hal itu dan juga tak terima. Tapi sayang ia tak punya pilihan lain. Terlebih lagi ini adalah sebuah misi yang harus ditanggung. Bahkan ketika mendapat kabar tersebut, mau tak mau ia pun menyatakan mulai sekarang Chai sudah bukan putrinya lagi, melainkan adalah reinkarnasi wanita suci yang harus melewati ujian sulit. Balik lagi ke Hao Chen, di mana tiba-tiba ia berada di kuil assassin atau ruangan Chai. Tapi di sana ia malah disambut oleh sebuah boneka yang bisa bergerak dan berbicara. Tak hanya itu, di saat bersamaan bonekanya malah berubah menjadi boneka raksasa yang membawa Chai. Sontak Hao Chen sendiri juga dibuat kaget. Terlebih lagi bonekanya bilang kalau semua orang hanya ingin memanfaatkan Chai dan selalu menipunya. Tentu orang-orang tersebutlah yang pantas ia bunuh. Waduh. Alhasil Hao Chen yang mendengarnya juga menegaskan kalau ia tidaklah seperti itu. Tapi boneka masih saja beranggapan kalau semua orang hanya ingin menyakiti Chai. Bahkan ia bilang di dunia ini Chai tak butuh keluarga, tak butuh teman, tak butuh kekasih, dan hanya butuh sendiri saja di tempatnya ini. Sontak Hao Chen yang menyadari kalau boneka ini adalah kekuatan belenggu di hati Chai, ia pun juga tak tinggal diam. Di mana untuk yang kali ini ia sampai mengeluarkan pedang miliknya dan menebaskannya ke mata dari boneka tersebut. Tapi sayangnya serangannya itu malah berbalik kepada Hao Chen itu sendiri. Bahkan seketika penglihatan Hao Chen juga tiba-tiba langsung menurun. Yang ternyata setiap orang yang menyerang boneka ini, maka ia akan kehilangan satu dari 6 inderanya. So, jadi inilah alasan kenapa Chai sangatlah overpower. Karena memang ia sudah menderita sepanjang waktu dan rasa sakit dari ke-6 inderanya sudah dicabut di dalam kekuatan reinkarnasi ini. Bahkan setiap pedang yang ia ayunkan mengorbankan mata dan telinganya. Di sana boneka juga bilang kalau sebenarnya ini adalah berkat untuk Chai, tapi juga merupakan sebuah kutukan. Jelas menyadari kalau orang-orang hanya ingin memanfaatkannya, boneka tersebut benar-benar sangatlah marah dan ingin mengeksekusinya. Namun tentu Hao Chen kembali menegaskan kalau ia di sini bukan untuk meminta maaf kepada Chai. Bahkan ia juga tak segan-segan untuk menebas tangan dari boneka tersebut. Tentunya ia mengatakan kalau ia tak takut dengan kutukan apapun dan hanya ingin berada di sisi dari ayahnya untuk berbagi semua penderitaan dan membawanya keluar dari belenggu ini. Wede. Bahkan Hao Chen juga bilang meskipun ia harus kehilangan 6 inderanya, ia tetap akan menyelamatkan Chai. Sontak boneka yang melihat tekadnya Hao Chen juga cukuplah kagum. Bahkan ia sampai menantang apakah Hao Chen benar-benar berani membunuhnya dan kehilangan semua inderanya. Yang sudah jelas Hao Chen tak gentar sama sekali dan dengan senang hati membunuh boneka tersebut. Di sana sebelum menghilang, boneka hanya bilang kalau Hao Chen akan kehilangan 6 inderanya dan semua ini akan sia-sia. Bahkan ia hanya akan membawa Chai ke dalam mimpi buruk yang lebih kejam dari ini.
Kemudian setelah bonekanya benar-benar dihilangkan, seketika semua indera Hao Chen pun perlahan mulai menghilang. Bahkan rambutnya pun sampai memutih dan ia pun tak bisa bergerak lagi. Dijelaskan Hao Chen bahkan tak bisa merasakan apapun dan tak bisa melakukan apapun. Tapi dari sini jugalah ia pun akhirnya mengetahui dunia Chai selama ini dan rasa sakit yang diderita oleh ayangnya. Tentunya Hao Chen juga meminta maaf karena memang selain sudah lama kehilangan inderanya, saat ini Chai pasti sedang sakit hati. Namun untungnya Hao Chen tak mau berlama-lama terjebak di dalam kesedihan itu dan bergegas bangkit kembali. Bahkan dengan jiwa putra cahayanya ia pun menegaskan meskipun neraka sekalipun ia pasti akan membawa Chai kembali ke sisinya. Wede, ini dia ya kan. Alhasil seketika wujud Hao Chen pun kembali ke semula dan ia pun mencoba menghampiri Chai. Sementara untuk Chai setelah mengingat pilihan Hao Chen tadi, ia masih sangat kecewa karena memang ia menyerah dari turnamen poin kemarin demi Hao Chen yang sudah mengatakan kalau ia ingin menjadi mataharinya. Tapi nyatanya Hao Chen malah memilih orang lain dan ia pun merasa hanya dimanfaatkan. Bahkan setiap kata-kata romantis dan janji-janji manis kemarin ia anggap bohong semua dan menyimpulkan kalau Hao Chen sudah mengkhianatinya. Jelas ketika tersadar, Chai yang sudah dipenuhi oleh rasa sakit hati malah mengatakan setiap orang yang meninggalkannya pantas untuk dieksekusi. Waduh, ngeri juga ya kan? Untungnya ketika Chai mau menusukkan pedang miliknya, tanpa diduga cincin yang diberikan Chai pada saat mereka bocil dululah yang melindungi Hao Chen. Sontak Chai sendiri juga cukuplah kaget, tapi rasa kecewa dalam dirinya juga masih sangatlah besar. Bahkan ia menanyakan kenapa Hao Chen meninggalkannya. Tentunya Hao Chen hanya bilang kalau ia tak pernah berpikir untuk meninggalkannya, melainkan ia bersedia menanggung beban dari ayangnya. Bahkan karena rasa bersalahnya, Hao Chen sampai menggerakkan tangan Chai untuk tetap menusukkan pedang miliknya. Di sana Hao Chen pun akhirnya menjelaskan kalau ia sudah berjanji kepada Lin Xin yang tak mungkin ia ingkari. Tapi meskipun begitu, ia sudah menemukan solusi terbaik agar mereka tidak salah paham. Dan oleh karena itulah ia tak akan meninggalkannya. Yang pada akhirnya ending dari drama mereka ini pun berakhir bahagia karena Hao Chen mengingatkan soal janji Chai kemarin, di mana jika ia juara 1 di turnamen poin, maka Lord Hao Chen boleh memeluk ayangnya itu. Waduh, Lord puasa Lord. Di sana keadaan pun benar-benar langsung berubah. Bahkan Hao Chen beneran menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Chai dan membawanya kembali lagi ke dunia. Cerita berlanjut di mana setelah drama percintaan kemarin, Hao Chen pun akhirnya tersadar di sebuah ruangan. Terlihat di sampingnya juga sudah ada ayangnya yaitu Chai. Sontak menyadari itu, keadaan pun awalnya menjadi canggung, ya kan? Waduh. Sampai kakek yang pun menghampiri mereka. Tentunya Hao Chen sendiri langsung meminta maaf karena memang mereka berdua sudah membuat sedikit kekacauan kemarin. Tapi jelas kakek yang tak terlalu mempermasalahkannya. Terlebih lagi mereka berdua juga mengalami luka yang parah. Untungnya mereka bisa keluar tepat waktu dari neraka tersebut dan sekarang masih baik-baik aja. Di sana kakek yang juga langsung mengajak mereka berkumpul lagi karena memang demi mereka berdua upacara pemilihan sampai ditunda hingga hari ini. Terlihat sesampainya di arena upacara, semua yang melihat mereka berdua masih baik-baik aja juga sangatlah senang. Bahkan penyihir Lin Xin juga langsung menghampiri dan meminta maaf. Tak hanya itu, ia juga rela untuk memberikan slotnya kepada Chai dan melupakan saja janjinya dengan Hao Chen. Tapi jelas Hao Chen hanya tersenyum tipis dan mengatakan soal kesepakatannya dengan Tuan Paladin kemarin. Alhasil karena Hao Chen memang sudah memenangkan turnamen poin, Tuan Paladin pun mengatakan kepada semuanya kalau Hao Chen rela mengorbankan seluruh hadiah turnamen demi mendapatkan satu slot pilihan lagi. Yang ternyata setelah berdiskusi, semua aliansi sudah sepakat dan memutuskan kalau tiga besarnya boleh memilih lebih dari satu slot dengan syarat mereka juga harus merelakan hadiahnya. Tentu hal ini dilakukan demi menciptakan tim yang cocok dan keadilan untuk tiga besarnya. Tapi meskipun begitu, sesuai peraturan dari 2 slot pilihan, mereka hanya boleh memilih 1 orang di babak 10 besar dan sisanya harus di luar 10 besar.
Oleh sebab itulah pilihan Hao Chen ini tak melanggar sama sekali, di mana Chai merupakan peserta 10 besar sedangkan Lin Xin hanyalah 40 besar. Sontak Lin Xin sendiri benar-benar sangatlah senang. Terlebih lagi Hao Chen bilang tanpa pilnya ia tak akan bisa melangkah sejauh ini. Sama halnya dengan para asasin yang lain, mereka juga sangatlah senang sekaligus terharu karena kakak iparnya rela mengorbankan semua hadiah demi nona besarnya. Berbeda dengan senior Lin Xin, di mana ia memang senang Hao Chen bisa bersama Chai tapi ia tetap saja kesal melihat Lin Xin yang setim dengan adiknya. Waduh. Kemudian Tuan Paladin pun memberikan kesempatan untuk runner-up turnamen yaitu senior Wen Zhao dalam memilih rekan timnya juga. Yang sudah jelas senior Wen Zhao hanya memilih satu saja, yang tak lain dan tak bukan adalah Ciwi Summoner dari kuil jiwa yaitu Chen Yin atau Bocil Pink. Tentunya semua juga cukuplah antusias karena memang senior Wen Zhao yang merupakan pangeran tampan secara langsung memilihnya. Tapi tanpa diduga Yin sendiri malah menolaknya mentah-mentah ya lur ya. Waduh. Sontak Tuan Paladin sendiri juga langsung mengatakan kalau senior Wen Zhao boleh memilih rekan yang lain. Di sana semua orang masih rebutan untuk setim dengannya termasuk penyihir Huang Yi. Yang pada akhirnya senior Wen Zhao pun memilih Huang Yi yang memang merupakan 10 besar di turnamen. Tentunya Huang Yi sendiri juga sangatlah senang sekaligus antusias. Bahkan ia menjanjikan pasti akan menjadi rekan yang baik. Setelah itu giliran dari juara ketiga atau Muning lah yang memilih rekan timnya. Yang tanpa diduga tak perlu basa-basi, Muning memilih kesatria Duan Yi atau pembalap kemarin sebagai rekan timnya. Bahkan ia juga memberikan posisi ketua timnya kepada kesatria Duan Yi. Alhasil Duan Yi sendiri juga tak keberatan sama sekali dan menjanjikan pasti akan membawanya berkendara melintasi benua ini. Kemudian karena masing-masing 3 besarnya sudah memilih rekan timnya, sekarang barulah masuk ke pemilihan acak agar pembentukan timnya semakin adil dan kekuatannya akan berimbang. Dijelaskan setiap tim akan berisikan 6 orang dengan role yang berbeda-beda, di mana untuk pemilihan acak ini para peserta tak boleh menolak sama sekali. Tentunya setiap tim juga akan memasuki cakram glory untuk pemilihannya. Di sana dikatakan timnya Hao Chen adalah pemburu iblis nomor 1 dengan nama kegelapan bagaikan bayangan dan ujung tombak bagaikan cahaya. Terlihat di tim 1 ini untuk role assassin dan kesatria sudah diisi oleh 2 bucin. Sedangkan untuk role magic juga sudah diisi oleh penyihir Lin Xin. Jelas mereka tinggal mencari orang dari setiap role-nya untuk melengkapi tim tersebut. Di sana tanpa basa-basi lagi pemilihan untuk role warrior sudah dimulai. Awalnya Lin Xin yang melihatnya langsung menanyakan apakah Hao Chen memiliki warrior favorit. Tapi Hao Chen sebagai ketua tim hanya bilang kalau ia membutuhkan warrior yang mahir dalam pertahanan. Karena nyatanya ia dan Chai adalah petarung jarak dekat. Tentunya selama ada warrior yang ahli dalam bertahan, ia bisa membantu melindungi barisan belakang. Sontak Lin Xin sendiri juga sangatlah senang mendengar strategi itu. Karena katanya ia sebagai penyihir belakang akan duduk santuy aja, ya kan? Namun sayangnya setelah melakukan pemilihan acak, warrior di tim mereka adalah cewek barbar keturunan dewa raksasa yaitu Yuan ya lur ya. Waduh. Alhasil Lin Xin yang tadinya sangatlah senang sekarang langsung dibuat kesal. Terlebih lagi Yuan ini adalah tipe warrior petarung yang tak bisa bertahan sama sekali. Tapi ketika Yuan menanyakan apakah mereka ada masalah, Lin Xin langsung ke mode pura-puranya. Kemudian pemilihan untuk role summoner lah yang langsung dimulai. Awalnya Lin Xin cukuplah tenang karena katanya selama mereka tidak setim dengan summoner Chen Yin semuanya pasti akan baik-baik aja. Sayangnya Chen Yin aka Bocil Pink lah yang terpilih dan menjadi summoner di tim mereka. Alhasil Yin sendiri benar-benar sangatlah senang karena ia bisa setim dengan Yuan sebagai temannya di grup Pink dulu. Sama halnya dengan Yuan itu sendiri, ia juga sangatlah senang. Tapi ia juga mengingatkan agar Yin tidak menjadi beban timnya. Namun berbeda dengan Lin Xin, di mana ia lagi-lagi cukuplah kesal. Karena katanya role warrior mereka tak bisa bertahan dan summonernya juga tak bisa diandalkan.
Sontak kedua ciwi yang mendengarnya juga merasa tersinggung dan hampir terjadi sedikit keributan. Waduh, belum apa-apa aja udah kacau ya kan chemistry timnya. Untungnya Hao Chen sebagai ketua bisa menenangkan dan memuji kedua rekan timnya itu. Karena memang meskipun gerbang kehidupan milik Yin Er belum stabil, tapi ia tetap bisa memanggil monster yang kuat. Kemudian pemilihan terakhir atau role support pun akhirnya dimulai juga. Di sana demi mendapatkan support terbaik, Lin Xin sampai mengeluarkan trik keberuntungannya yaitu sebuah boneka dan sebuah musik. Tapi sayangnya keantusiasan bacotannya itu malah di-mute oleh admin selama 10 detik ya lur ya. Waduh. Sedangkan untuk pemilihannya mereka benar-benar mendapatkan support terbaik yaitu si Masian atau si botak dari Goa Hantu. Minusnya meskipun dinyatakan sebagai support terbaik, tapi si Masian ini tak bisa mensupport sama sekali. Dan dengan ini tim pemburu iblis nomor 1 yang diketuai oleh Hao Chen sudah lengkap. Dimana untuk yang kali ini si Masian lah yang protes karena satu tim dengan Lin Xin. Sementara Lin Xin sendiri ia yang akhirnya terbebas dari hukuman mute langsung bacot lagi. Karena nyatanya sebagai seorang support si Masian tak menguasai skill penyembuhan sama sekali. Alhasil untuk kedua kalinya ia pun di-mute secara permanen oleh adminnya. Waduh. Di sana di arena para assassin sangatlah penasaran tim seperti apa yang dibentuk oleh nona besarnya. Awalnya Assassin Xingxuan sangatlah pede karena memang dengan adanya Hao Chen dan Chai Er, mereka pasti membentuk tim terbaik dan data statistiknya pasti akan seimbang. Tapi tentunya setelah terbentuk, timnya Hao Chen memiliki data statistik yang tak seimbang sama sekali, melainkan condong ke arah serangan fisik. Bahkan status serangannya sampai mentok ke ujung ya lur ya. Waduh, ini dia ya definisi tim barbar. Terlihat tim pemburu iblis nomor 1 pun sudah resmi terbentuk, di mana ada Lin Xin sebagai penyihir yang dirumorkan tak bisa menyerang, Yuan sebagai warrior yang tak bisa bertahan, si Masian sebagai support yang tak bisa menyembuhkan, dan Yin Er sebagai summoner yang kemampuannya masih belum stabil. Tak hanya timnya Hao Chen, tim nomor 2 yang dipimpin oleh senior Wen Zhao juga sudah terbentuk. Bahkan seluruh tim termasuk tim 3 yang diketuai oleh Duan Yi dan tim 4 yang diketuai oleh pendeta Lucy juga akhirnya sudah resmi terbentuk ya lur ya. Dimana untuk kakaknya Hao Chen yaitu senior Li Xin, ia berada di tim keempat. Sejadi inilah 10 tim pemburu iblis yang siap bertempur melawan para iblis. Di sana Tuan Paladin juga langsung menyatakan tim pemburu iblis ke-606 semuanya sudah resmi dibentuk. Tak hanya itu, para petinggi aliansi juga menyatukan kekuatannya untuk mengeluarkan sebuah prasasti besar yang disebut sebagai prasastinya para pahlawan. Yang ternyata mereka disuruh meninggalkan namanya di prasasti itu sebagai bentuk penutupan dari upacaranya. Terlihat di sana sudah ada banyak nama yang tertulis di prasasti pahlawan ini. Yang ternyata prasasti pahlawan adalah simbol dari aliansi, di mana setiap orang yang terpilih sebagai tim pemburu iblis semua namanya akan tercatat di sana. Dijelaskan juga nama-nama di prasastinya mewakili api kehidupan mereka, yang menandakan untuk nama yang sudah redup itu artinya mereka sudah meninggoy di peperangan dan meninggalkan dunia ini. Tentunya para warga yang melihatnya hanya mengatakan kehidupan damai mereka sekarang adalah hasil dari perjuangan mati-matian para pahlawan. Oleh sebab itu mereka tak boleh melupakan jasa-jasanya. Di sana setiap tim termasuk tim nomor 1 yang diketuai oleh Hao Chen juga langsung menuliskan namanya ke dalam prasasti tersebut yang menandakan kalau mereka sudah siap tempur. Sontak Tuan Paladin sendiri hanya mengatakan mulai sekarang tak peduli hidup dan mati, nama para pahlawan akan tetap tertulis di prasastinya. Tak hanya itu, Tuan Paladin juga mengucapkan sepatah dua katanya, yaitu gunakanlah langkah mereka, gunakanlah pedang mereka, dan gunakanlah hati mereka untuk membuka jalan menuju sebuah cahaya. Wede. Jelas tim 1 sendiri juga langsung menyatakan kalau mereka siap untuk berangkat. Kemudian di malam harinya petinggi kuil magic yang melihat Tuan Paladin masih sangatlah sibuk, ia pun sedikit bertanya-tanya.
Di sana Tuan Paladin hanya bilang turnamen memang sudah selesai, tapi perjalanan mereka dalam membentuk tim baru saja dimulai. Yang ternyata Tuan Paladin sudah menugaskan instruktur yang bernama Gao Yingji untuk menjadi pemimpin dari timnya Hao Chen atau tim nomor 1. Dikatakan instruktur Gao ini sudah berada di tingkat 7 dari kuil kesatrianya. Sontak petinggi kuil Magic awalnya sedikit bertanya-tanya karena seharusnya instruktur pemimpin dari setiap tim paling tinggi adalah tingkat 6. Tapi Tuan Paladin hanya bilang kalau tim nomor 1 bukanlah tim biasa. Alhasil petinggi kuil Magic pun hanya beranggapan kalau mereka pasti akan menderita. Terlihat di sana instruktur Gao sendiri masih melawan para iblis sebelum berkumpul dengan timnya Hao Chen. Cerita berlanjut di mana setelah membentuk tim pemburu iblis kemarin, Tuan Paladin pun mengumpulkan setiap kapten dari timnya. Tentunya ia mengingatkan kalau turnamen memang sudah selesai, tapi tujuan mereka yang memburu para iblis baru saja dimulai. Dijelaskan dari 72 dewa iblis, 31 yang diketahui dan 2 iblis sudah meninggal. Jelas mereka harus memanfaatkan akan hal itu dan jangan sampai membiarkan pilar iblis melahirkan 2 iblis yang baru. Tapi meskipun begitu, Tuan Paladin juga mengingatkan, Dewa Iblis Ular Andumali yang notabene adalah yang terendah aja tak bisa diremehkan sama sekali. Karena nyatanya Dewa Iblis Ular setara dengan puncak tingkat 8 atau 90.000 poin kekuatan spiritual. Oleh sebab itulah mereka harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin dan meningkatkan kekuatan timnya secepat mungkin serta dalam 10 tahun harus menembus ke tingkat 7. Karena memang hanya dengan bertambah kekuatanlah mereka bisa mengalahkan semua iblis termasuk sang kaisar tertinggi Dewa Iblis yaitu Feng Xiu. Sontak Hao Chen yang mendengarnya langsung teringat dengan perkataan ayahnya dulu, di mana tujuan Hao Chen adalah menjadi kesatria terkuat yang pernah ada dan mengalahkan Feng Xiu juga. Yang pada akhirnya Tuan Paladin pun memberikan mereka misi pertama untuk setiap timnya. Di mana misi pertama ini juga tak bisa diremehkan sama sekali. Karena memang berdasarkan pengalaman di masa lalu, jika gagal maka tim mereka akan dibubarkan dan tak jadi mengikuti ujian pemburu iblis. Alhasil semua kapten yang mendengarnya juga cukuplah kaget. Tapi Hao Chen juga langsung bergerak dan mengumpulkan semua rekan timnya di suatu tempat untuk menjalankan misi pertama. Di sana selagi menunggu datangnya misi pertama, Lin Xin mencoba memecah ketegangan dan mengajak mereka untuk berfoto bersama dulu, ya kan? Dikatakan ia memang memiliki sebuah kamera dan menyuruh Hao Yu untuk membantu menggunakannya. Sayangnya ketika mereka sudah berpose dan siap berfoto, bukannya menekan tombol kamera, Hao Yu malah menelan kamera tersebut. Ya lur ya, waduh, Hao Yu is back nih bos. Sontak Lin Xin yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Berbeda dengan si Masian, ia langsung menanyakan kepada Hao Chen soal misi pertama mereka ini. Karena ternyata sudah hampir setengah hari menunggu, misinya masih tak kunjung datang. Sampai Chai yang memang memiliki pendengaran yang super, ia pun langsung menyadari kalau mereka akan kedatangan seorang tamu. Dan benar saja, di saat itu jugalah instruktur Yingji pun akhirnya datang. Tentunya ia yang menyadari kalau mereka adalah tim pemula langsung mengatakan kalau tim pemburu iblis yang baru terbentuk semuanya akan mengadakan turnamen tim selama 3 bulan. Di mana mereka akan pergi berperang sebagai tentara untuk berhadapan langsung dengan para iblis agar mendapatkan jasa. 3 bulan kemudian barulah tim dengan jasa tertinggi akan mendapatkan posisi pertama serta banyak hadiah dari aliansinya. Sedangkan ia sendiri adalah pemimpin tim mereka di medan perang, di mana untuk kedepannya mereka semua harus menuruti perintah militernya dan tak boleh menolak sama sekali. Sontak hal itu membuat semua pun keberatan. Bahkan Yin sampai mengatakan jika instruktur menyuruhnya untuk mati, ia tak akan menurutinya. Yang ternyata instruktur sudah mengetahui akan jawaban tersebut. Oleh sebab itulah aliansi memberikan mereka kesempatan untuk menantangnya sebagai seorang kesatria di tingkat 7. Jelas jika mereka bisa mengalahkannya, maka mereka semua berhak menolak perintahnya di medan perang nanti. Sontak Lin Xin yang menyadari betapa kuatnya instruktur tersebut langsung mengeluarkan bacot gamingnya. Karena nyatanya instruktur sebagai kesatria tingkat 7 yang memang memiliki kekuatan spiritual 20.000
poin tak akan bisa mereka kalahkan meskipun mereka sudah bersatu. Alhasil instruktur pun mengubah peraturannya, di mana selama mereka bisa menyerangnya secara aktif sebanyak 10 kali, maka mereka akan dinyatakan menang. Tak hanya itu, ia juga akan memberikan masing-masing dari mereka 200 poin prestasi. Sejadi poin prestasi itu dideskripsikan sangat berharga karena ternyata keterampilan rahasia ataupun senjata tingkat tinggi hanya bisa ditukarkan dengan poin tersebut, di mana untuk mendapatkan poinnya sendiri hanya ada dua cara. Yang pertama membunuh iblis dan yang kedua adalah menyelesaikan tugas yang dikeluarkan oleh menara misi. Di sana Lin Xin benar-benar sangatlah antusias karena katanya membunuh iblis di tingkat 5 hanya membuat mereka mendapatkan 10 poin. Tapi semakin tinggi level iblis yang dibunuh, maka poin yang didapat juga akan semakin besar. Jelas jika mereka bisa mendapatkan 200 poin sebelum berburu, hal ini sangat menguntungkan mereka. Namun instruktur yang melihatnya juga menegaskan jika mereka gagal, maka tim pemburu iblis mereka ini akan dibubarkan. Diceritakan di masa lalu dulu instruktur Yingji ini sudah 2 kali memimpin tim pemburu iblis, tapi dua-duanya bahkan dibubarkan semua. Tentunya ia mengingatkan jika tak ada kekuatan jangan sekali-sekali pergi ke medan perang karena itu hanya akan membuat mereka mati. Wede. Alhasil mereka yang mendengarnya semangatnya pun langsung berapi-api. Bahkan Chai langsung menyetujui tantangan tersebut. Berbeda dengan Lin Xin, tak lain dan tak bukan ia langsung ketar-ketir ya lur ya. Waduh. Di sana Hao Chen juga langsung mengatakan sebagai seorang tentara mereka tetap akan mematuhi perintah dari atasan. Tapi sebagai tim pemburu iblis nomor 1 menghadapi sebuah tantangan mereka tak akan mundur sama sekali. Sontak instruktur yang melihat pedang milik Hao Chen awalnya juga cukuplah kaget karena memang itu adalah senjata spiritual satu-satunya di seluruh aliansi. Tapi hal itulah yang membuatnya tambah semangat. Bahkan tanpa aba-aba sedikit pun ia langsung membuka pertarungannya, di mana ia langsung mengincar Yin sebagai summoner di tim mereka. Dikatakan summoner sendiri merupakan yang terlemah jika bertarung jarak dekat. Alhasil Yin yang memang tak siap, payungnya pun harus bolong dan ia pun juga dibuat pingsan, ya kan? Waduh. Di sana instruktur juga mengatakan di dalam peperangan musuh tak akan mengatakan kalau peperangan sudah dimulai. Oleh karena itulah mereka harus siap dalam kondisi apapun. Sontak hal itu membuat si Masian dan Yuan Yuan pun menjadi gegabah dan langsung memberikan serangannya. Tapi sayangnya semua sudah diprediksi oleh instruktur. Bahkan pergerakan mereka berdua bisa dipatahkan dan harus terkena serangan telak. Tentunya instruktur sendiri langsung merasa di atas angin karena memang dari 6 anggota sekarang hanya tersisa 3 saja. Bahkan ia mengatakan kalau tim mereka ini adalah tim nomor 1 yang terburuk. Waduh. Alhasil kali ini giliran Hao Chen, Chai dan Lin Xin lah yang menunjukkan kerjasamanya. Awalnya instruktur masih sedikit meremehkan Hao Chen karena memang pedangnya masih belum tumbuh. Tapi jelas untuk kerjasama mereka bertiga ini juga tak bisa diremehkan sama sekali. Terlebih lagi meskipun tak bisa menyerang, Lin Xin bisa membentuk pertahanan yang bahkan sekelas instruktur aja tak bisa menembusnya. Selain itu, teknik pertahanan tersebut juga mengunci pergerakan dari instruktur yang membuat Hao Chen bisa mengeluarkan teknik tungku rohnya. Namun sebagai seorang instruktur, untungnya ia masih bisa melepaskan diri dan meladeni Hao Chen terlebih dulu. Tak hanya itu, ia bahkan sampai mengeluarkan tubuh cahayanya untuk mengeluarkan pertahanan milik Hao Chen. Yang ternyata instruktur sudah menganalisanya dengan jelas, di mana dengan tungku roh dan senjata roh satu-satunya di aliansi, ditambah dengan teknik tingkat 6 barusan, jika ia tak menggunakan tubuh cahaya, ia pasti akan terkena serangan telak dari Chai. Tapi meskipun strategi Hao Chen cukup baik, ia tetap mengkritiknya. Karena memang sebagai seorang kapten, Hao Chen sudah kehilangan 3 anggota dan itu merupakan kegagalan besar. Hao Chen yang mendengarnya juga sangat berterima kasih atas kritikan itu. Tapi yang perlu digarisbawahi, tim pemburu iblis ini setiap orangnya adalah orang yang unik. Terbukti ketika itu juga Yuan Yuan dan si Masian yang tadinya sudah terkena serangan telak sekarang langsung bangkit kembali.
Sontak instruktur sendiri bahkan tak percaya kalau mereka bisa pulih cepat ini dari serangannya. Sedangkan duo petarung ini mereka malah berdebat satu sama lain karena memang serangan Yuan barusan hampir saja mengenainya. Yang pada akhirnya si Masian pun mengeluarkan palu besarnya untuk melawan instruktur tersebut. Di sanalah instruktur pun akhirnya tahu kalau si Masian ini meskipun seorang pendeta, tapi ia tak mahir dalam penyembuhan melainkan dalam penyerangan. Bahkan ia juga menyadari untuk Yuan semakin terluka ia akan semakin kuat. Tak hanya mereka berdua, instruktur juga dibuat kaget karena memang Hao Chen yang seharusnya adalah kesatria penjaga, tapi juga bisa mengeluarkan teknik kesatria retri. Bahkan yang terakhir, Chai yang sedari awal tidak kelihatan, sekalinya kelihatan langsung mengeluarkan teknik Susanoo. Ya lur ya, wede, tim 1 nih bos. Awalnya instruktur masih bisa mengatasi semua serangan mereka, sampai Hao Chen dan Chai pun menggunakan mode bucin yang membuat ia pun semakin memahami kehebatan dari assassin Chai. Yang pada akhirnya karena Hao Chen dan kawan-kawan berhasil menyerangnya secara aktif, jadi tim mereka pun tak akan dibubarkan dan sudah menyelesaikan misi pertama. Tapi meskipun begitu, tanpa diduga mereka berlima serentak mengatakan kalau mereka ingin menantang balik dan instruktur bertarung dengan kekuatannya. Alhasil instruktur sendiri juga tak keberatan sama sekali dan mulai bertarung agak serius. Di mana ia lagi-lagi bisa dengan mudah menghindari semua serangan mereka. Bahkan si botak yang ingin menyerang dengan palu besar malah dibalikan dengan palu miliknya sendiri. Di sana instruktur juga mengkritik setiap orangnya. Dari Yuan yang sedari awal tadi hanya menyerang dan tak memperdulikan rekan timnya, si botak yang merupakan pendeta tapi tak bisa menyembuhkan sama sekali, Lin Xin sebagai penyihir tapi tak bisa menyerang, dan Hao Chen sebagai kapten tim seharusnya menanggung semua masalah dari rekan timnya itu. Jelas instruktur lagi-lagi meremehkan teamwork dari mereka semua. Tapi berbeda dengan Hao Chen, ia hanya mengatakan kalau instruktur tak bisa menilai timnya hanya dengan sekali pertempuran saja. Karena katanya semua kelemahan yang disebutkan oleh instruktur tadi sebenarnya adalah keunggulan dari setiap orangnya. Bahkan demi membuktikannya, ia pun menyatakan kalau mereka siap bertarung sekali lagi. Sontak instruktur sendiri juga tak keberatan sama sekali, tapi ia juga mengingatkan dalam peperangan tim itu kerjasamalah yang lebih penting daripada skill individu. Karena memang di peperangan tak akan pernah ada pahlawan tunggal yang bisa menggendong semua timnya. Sedangkan untuk Hao Chen, ia tak mau basa-basi lagi dan akhirnya mulai membagi tugas, di mana Yuan dan si Masian akan bekerja sama sebagai petarung jarak dekat untuk memberikan ruang kepada Chai. Sementara untuk Lin Xin, ia akan berfokus menyembuhkan rekan tim yang terluka yaitu Yin. Alhasil rematch misi pertama pun tak bisa dielakkan. Di sana instruktur kembali dibuat kaget karena memang Hao Chen sudah menciptakan teknik sendiri. Terlebih lagi di saat yang sama kerja sama mereka pun juga langsung dijalankan. Berbeda dengan Lin Xin, ia langsung memberikan sejumlah obatnya kepada Yin. Untungnya seketika Yin pun juga langsung tersadar. Tapi melihat payungnya yang bolong tadi, ia benar-benar marah besar. Bahkan kekuatannya sampai tak terkendali dan memunculkan cahaya yang besar. Balik lagi ke pertarungan, di mana kerjasama mereka bertiga masih belum bisa menyentuh instruktur sama sekali. Namun Hao Chen yang melihatnya sudah menyadari kalau sebenarnya instruktur ini sedari tadi membantu mereka untuk memahami potensinya masing-masing. Sampai di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba muncul monster yang besar, yang ternyata kekuatan Yin yang tidak terkendali tadi tiba-tiba malah memanggil monster di tingkat 8 yaitu pemimpin mata iblis ya lur ya. Di mana Yin sendiri bahkan mengakui kalau ia tak bisa mengendalikannya. Tapi instruktur yang melihatnya juga akhirnya sadar kalau Yin ini juga merupakan orang yang unik. Sementara monsternya sendiri karena Yin tak bisa mengendalikannya, monsternya malah menyerang tanpa ampun.
Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan mereka hanya bisa melarikan diri sampai instrukturlah yang turun tangan untuk mengalahkan monster tersebut. Di sana instruktur Yingji akhirnya beneran tarung serius dengan mengeluarkan kostum tempur dan pedang miliknya. Dikatakan itu merupakan tahta dasar dari perak rahasia, di mana selain pedang petir, kostumnya juga memiliki sebuah sayap besi, kan? Yang sudah jelas ketika kesatria tingkat 7 sudah turun tangan, monster mata iblis pun pasti bisa dimusnahkan, ya lur ya. Widih, pemimpin tertinggi nih bos. Di sana setelah memperlihatkan kekuatannya dengan pede, instruktur pun menanyakan apakah mereka masih mau bertarung. Yang tanpa diduga tim nomor 1 tetap tak gentar sama sekali, karena nyatanya mereka juga belum bertarung serius dan akhirnya mengeluarkan kostum tempurnya masing-masing. Alhasil lagi-lagi rematch di antara mereka pun sebenarnya baru saja dimulai. Tapi sayangnya bagian yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Waduh, potato. Oke lah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.